Halo, kembali lagi di materi Analytical Exposition yang sudah kita bahas. Yang pertama, definition and social function. Yang kedua ada generic structure. Kemudian selanjutnya ada lineage features. Dan yang terakhir ada example, question, and answer. Selanjutnya, lineage features yang digunakan dalam Analytical Exposition. First, it is using simple present tense to tell the fact or the general truth relating to the reality. Nah, jadi fitur pertama dalam Analytical Exposition adalah menggunakan simple present tense sebagai tenses untuk menceritakan fakta atau kebenaran umum terkait dengan kenyataan yang terjadi. And then, the next using modals. Nah, yang kedua menggunakan modal. Menggunakan modals ini untuk menyatakan beberapa kemungkinan yang terjadi pada pembahasan isu tersebut. Next, using action verb to tell that there is someone or something taking an action. Dalam Analytical Exposition juga menggunakan action verb atau kata kerja untuk menceritakan bahwa ada seseorang atau sesuatu benda yang terlibat dalam pembahasan isu tersebut. The next is using thinking verb to tell about the action of thinking. Jadi di Analytical Exposition juga menggunakan kata kerja yang menyatakan proses berpikir. Biasanya ditandai dengan kata kerja seperti believe, consider, etc. The next is using adjective to describe noun or pronoun. Nah, dalam teks tersebut juga akan dijumpai beberapa adjektif atau kata yang digunakan untuk menjelaskan sebuah benda ataupun menjelaskan seseorang secara mendekat, seperti good, terrible, and bad. The next is use adverb to describe about what, who, when, where, why, and how. For example, inside, outside, usually, always. Penggunaan adverb digunakan untuk keterangan dalam mendeskripsikan 5W plus 1H. Next, using technical terms. Apa itu technical terms? That are related to the topic discussed. Jadi, technical terms adalah penggunaan istilah-istilah yang berkaitan dengan isu yang sedang dijelaskan. Next is using general noun. Next is using abstract noun. Nah, selanjutnya penggunaan kata benda secara umum atau abstrak. The last one, using connective or transition to join words, phrases, sentences, even paragraph. Fitur terakhir yang digunakan dalam Analytical Exposition adalah menggunakan kata transisi atau penghubung yang digunakan untuk menghubungkan frasa atau kalimat atau bahkan paragraf satu dengan paragraf yang lain. Sebagai contoh, firstly, secondly, in addition. Jadi antara ide satu dengan yang lain itu saling berkaitan. Oke, selanjutnya contoh dari text Analytical Exposition. This is this example of the text entitled School During a Pandemic. Currently, it is still not safe to reopen the school in the midst of pandemic. There are some reasons for it. Firstly, teachers are the only patient who already got vaccinated, while the students are still not protected from the virus. Then, being vaccinated does not mean that they are fully safe, since there are still variants of evolved virus in which there is still high risk of being infected. Moreover, it is not always easy to manage the student to the one to follow the protocol. Even there are still proof showing the teacher did not follow the protocol. By considering this argument, it is better to stop the idea of reopening the school. Nah, yang pertama adalah title. Ini bisa dilihat ya. Title atau judulnya adalah School During a Pandemic. Selanjutnya ada tesis yang berisi tentang topik yang akan dibahas ataupun tentang pandangan si penulis tersebut. Biasanya tesis ini berada di paragraf pertama. Selanjutnya, setelah tesis, kalian bisa menemukan beberapa argumen yang mendukung tentang
pernyataan dari si penulis yang terdapat dalam tesis atau yang ada di paragraf pertama tadi. Biasanya menggunakan transition word, biasanya ada firstly, secondly, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah paragraf yang berisi tentang conclusion atau kesimpulan dari teks tersebut. Oke, itu tadi sedikit materi tentang analytical exposition. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you next video.